Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fa ahsana suwarahu wa ja'alahu khalifatan fil ardi fa atamma ni'amahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala man ikhtamahu Allahu bil manzilati wal karamah min alihi wa aqribaihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala faqulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, mari senantiasa kita menyampaikan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Diberi nikmat kehidupan, diberi nikmat kesehatan dan rezeki, dan terlebih lagi diberi nikmat hidayah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah terpilihnya kita sebagai umat manusia untuk menjadi khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi ini. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah yang mulia ini sehingga menjadi penyelamat bagi kita khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya bagi yang mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, tema kita pada hari ini adalah pendidikan multidimensi dalam rangka menjadi khalifah seutuhnya. Penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditegaskan sebagai khalifah. Inilah yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berkata kepada malaikat, saya menjadikan khalifah di muka bumi. Ini tentu merupakan kebanggaan, nikmat bagi kita terpilihnya umat manusia di antara sekian umat-umat Allah atau bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Nah, apa pengertian khalifah? Kalau kita melihat dari berbagai literatur, dari segi bahasa khalifah ini dari kata khalafah yang mengikuti dari belakang atau yang mengganti. Kemudian maknanya pun berkembang juga menjadi pengganti penguasa. Jadi khalifatullah, pengganti Allah, sekaligus sebagai mengambil alih kekuasaan Allah untuk melaksanakan atau memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin juga disebutkan sebagai khalifatul Rasul, pengganti atau penerus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pengertian bahasa ini kemudian kita memaknai bahwa khalifah selain daripada wakil Allah Subhanahu wa taala juga merupakan penanggung jawab terhadap olah atau pengelolaan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat tentang penciptaan atau kejadian khalifah ini, Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sudah menyatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an.
Dia yang menciptakan untuk kalian bumi, semua bumi untuk kalian. Jadi bekal manusia yang menjadi khalifah adalah bumi beserta isinya ini. Semua sekawai sama, kemudian Allah beristiwa di langit, masalah sama-sama Allah kemudian menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Kemudian Allah Maha mengetahui bahwa bikulli syai'in alim, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Ternyata malaikat ada komplain, ada instruksi. Ya Allah, mengapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah? Akan al-qiyah mayyuksudih, apakah engkau ya Allah menjadikan khalifah yang akan merusak bumi? Wa yasfiku bima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu, sementara kami bertasbih bihamdika, bertakbir kepadamu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi kalau kita ingin melihat isyarat khalifah yang dipahami oleh malaikat, kita melihat apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh malaikat. Malaikat mengkhawatirkan yufsiduna, bahwa manusia akan merusak bumi. Maka tujuan daripada khalifah atau khilafah ini, atau tujuan kita, tugas kita sebagai khalifah, jangan sampai merusak bumi. Ternyata kejadiannya berbeda. Sebagian di antara kita dapat memelihara bumi sebagaimana dikehendaki oleh agama kita, tetapi sebagian yang lain oleh karena sesuatu dan banyak hal, terutama karena dorongan hawa nafsu, justru membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfiku bima, yang dikhawatirkan malaikat adalah perubahan darah. Baru-baru ini atau sementara ini masih berlangsung perang di belahan dunia sana, dan entah apakah akan ada perang apa lagi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh malaikat. Jadi target kita menjadi khalifah janganlah terjadi perusakan di bumi dan jangan terjadi pertumpahan darah. Selama itu masih terjadi, maka yang bersangkutan belum mencapai khalifah seutuhnya. Wa nahnu nusabbihu, kemudian kami bertasbih. Jadi yang diminta oleh malaikat seorang khalifah itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendapatkan manusia seutuhnya, khalifah seutuhnya adalah orang yang senantiasa mensucikan bertasbih kepada Allah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri yang dikhayalkan atau ciri yang diimpikan oleh malaikat yang dikhawatirkan manusia tidak mencapainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian untuk menjawab kerogan malaikat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah memberikan ilmu tentang nama-nama, tentang definisi tentang pengertian kepada Adam alaihissalam. Nah, dari sini kemudian kalau kita kaitkan dengan penemuan para ahli pendidikan sekarang ini yang menemukan setidaknya 3 dimensi dalam pendidikan, yaitu apa? Yang pertama adalah aspek atau dimensi intelektual. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam, memberikan ilmu pengetahuan. Itu adalah dimensi intelektual yang diberikan Allah kepada Adam alaihissalam. Dan kemudian dengan ilmu inilah, insya Allah manusia sebagai khalifah mampu memanfaatkan dan menggunakan bumi semaksimal mungkin. Hamparan bumi yang luas, tambang, udara, nuklir, listrik dan sebagainya, dengan kekuatan intelektual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk fasilitas kita menjadi makhluk atau menjadi khalifah yang ideal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata intelektual saja tidak cukup, dengan logika akal manusia saja tidak cukup. Maka kita menemukan ada pendidikan, ada penipuan, ada penjajahan di sana sini. Dengan apa? Karena keinginan untuk menguasai, keinginan untuk menguasai sumber daya alam. Itu yang terjadi pada penjajahan sebelumnya. Bahkan pun bila terjadi penjajahan zaman sekarang, ini semua tidak lain karena hanya menggunakan akal logika semata yang hanya pandai menghitung mendapatkan keuntungan sebesar-besar. Tadi memang para kita juga menemukan ada aspek atau dimensi emosional atau dimensi sosial yang perlu dimiliki oleh seorang manusia. Apabila seseorang cerdas secara emosional, maka dia rela untuk bersabar, rela untuk bertoleransi, rela untuk menghargai pendapat orang lain walaupun itu berbeda. Nah, inilah yang kemudian bisa meredam ketika
akal logika manusia dikuasai oleh hawa nafsu untuk menguasai yang lain, untuk mengambil sebanyak-banyaknya untuk dirinya, tapi kemudian emosionalnya atau perasaannya dalam bahasa agama adalah al-qalbu atau al-fu'ad, kemudian menyeremnya. Tidak, berbagilah, karena berbagilah yang memberikan kebahagiaan. Kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu menguasai, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ini tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita mulai mensyukuri, kita mulai menerima dan berbagi, maka itulah mangkal atau awal dari kebahagiaan seorang manusia. Hadirin rahimakumullah, ini pula lah barangkali yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab dunia. Wa kuntum itu ba'dukum bi ba'din wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Setelah Adam tergoda oleh iblis dengan ilmunya padahal, kemudian tergoda oleh iblis, kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukumannya Allah kemudian menurunkan adab dunia. Dan disitulah kemudian belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk bermasyarakat, belajar untuk saling menghargai. Kebahagiaan akan diperoleh apabila kita mampu menghargai orang lain, mampu memberikan yang lebih daripada yang kita terima. Itu yang disinyalir dalam perintah salam dari Al-Quran. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau engkau diberikan salam, diberikan penghormatan, diberikan sesuatu kemuliaan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Inilah yang menjadi kita untuk lebih cerdas secara emosional, secara kalbu kita lebih lapang, dan inilah yang kemudian memberikan kebahagiaan. Kalau intelektual semata agak sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin terlihat banyaknya harta, tetapi itu tidak menjaminkan kebahagiaan. Tetapi dengan perasaan, dengan al-Quran, dengan kalbu, sebagai sabda Rasulullah SAW, ada innatul jasadu mudghah idza saluha jasadu kulluh. Dalam diri manusia itu ada segumpal dan kalau dia baik, maka baiklah seluruh aktivitas manusia ini. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh kondisi manusia. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Maka agama kita mengajarkan kita untuk mendidik hati kita agar yashrah, sebagaimana Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dada. Karena kelapangan dada inilah yang kemudian mengimbangi hitung-hitungan akal diri kita sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apakah kecerdasan intelektual dan emosional sudah cukup? Ternyata belum. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan." Saya ini adalah kanzan, adalah perbendaharaan yang tidak terlihat. Kemudian fa'uridu an urafa, saya ingin dikenal. Allah itu ingin dikenal. Wa khalaqul khalqa fa'arafuhu bi, maka saya menciptakan penciptaan. Saya perkenalkan diri saya kepada mereka, fa'arafuhu, lalu mereka mengenali saya. Dalam riwayat lain atau naskah teks lain disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhan. Hadirin rahimakumullah, kecerdasan spiritual yang dianggap sebagai kecerdasan tertinggi, inilah yang membedakan kita dengan berbagai macam aliran. Mungkin kita mengenal orang intelektualnya bagus, emosionalnya pun bagus, dia baik kepada setiap orang, mampu menyumbangkan, mampu berbagi dan seterusnya, tetapi dia tidak beriman kepada hari akhir. Dia tidak tahu siapa itu Allah. Inilah yang membedakan kita. Khalifah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini adalah khalifah yang memiliki tadi, dan yang paling penting adalah aspek spiritualnya. Ma'rifah Allah, mengenal Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk mengenal Dia. Nah, bagaimana mengenal Dia? Kalau kita hanya fokus kepada makhluk saja, kita sudah berusaha berbuat baik kepada manusia dan dianggap itu sudah cukup. Sudah, saya merasa bahagia karena saya bisa bermasyarakat dengan baik, saya menolong mereka dan seterusnya. Tetapi dia tidak punya hubungan hablum minallah, dia tidak punya taqarrub ilallah, tidak ada iman di dadanya, maka itu tidaklah mencapai khalifah yang dimaksud. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, pendidikan kita, sistem pendidikan kita yang sudah dirancang oleh para pakar, para ulama, para ahli pendidikan yang merumuskan sistem pendidikan nasional, kemudian ada undang-undang tentang guru, ada undang-undang tentang sekolah, tentang pesantren. Kita berharap bahwa tiga aspek ini, intelektual, emosional, dan spiritual, dan terutama spiritual, karena Nabi SAW sudah menegaskan, "Nuru auladakum
bisolati syar'i atau wahum abna'u sab'i sini. Suruhlah perintahkan anak untuk sholat pada umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u asyrin. Kalau tidak mau lagi di usia 10 tahun itu sudah boleh dipukul. Ini berarti bahwa Nabi SAW sudah menegaskan pentingnya pendidikan spiritual sejak anak usia ini. Jadi di samping kurikulum madrasah, kurikulum sekolah kita menekankan pentingnya intelektualitas logika, kemudian kita berharap keluarga ini, kita yang punya keluarga, kita yang punya lingkungan, mendidik anak-anak kita untuk berakhlak, mendidik emosional mereka untuk cerdas, bagaimana bisa berbagi, bagaimana bisa menghargai yang lebih tua dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah mereka mendapatkan pendidikan agama yang cukup dan pengawasan dan pelatihan untuk melaksanakan ibadah sejak usia ini. Insya Allah dengan adanya 3 komponen ini, dan kita berharap ini menjadi bagian dari pendidikan nasional kita. Dimanapun ada, jangan ada pendidikan umum tetapi tidak ada ibadah kita. Ada juga pendidikan tahfiz tidak ada matematikanya. Ini yang saya kira tidak mengadopsi atau mengakomodir 3 aspek ini. Kita berharap apakah itu pendidikan umum ada ibadahnya di sana. Ini pendidikan agama ada, logikanya di sana ada, sains yang diajarkan di sana. Dengan ini maka insya Allah ke depan, terutama di negeri yang kita cinta ini, Indonesia yang kita cinta, kita bisa menjadi muslim, menghasilkan anak didik intelektual di masa yang akan datang, yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan terlebih lagi cerdas secara spiritual. Dan inilah yang kita harapkan sehingga negeri kita yang kita ini balatul fadiyatun wa rahmatullahi barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحين بقدسه وصلى بكم أيها المسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المخلصين واحضر من حضر المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله بما يذكركم واصبروا من فضلكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.